Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang dimensi, bentuk, dan material dasar lautan dengan rekan tim saya. Dengan saya sendiri, Dwi Jendor Wulandari dengan NIM C1N021027. Amira Bukis Azhara Al-Basir dengan NIM C1N021021. Saya sendiri Dini Febrianti Lestari dengan NIM C1N021025. Saya Cindra Dewi dengan NIM C1N021023. Saya Kasan Rafi dengan NIM C1N021033. saya Muzainul Bahtiar dengan NIM C1N021037. Dan saya Fida Fahmi Robbani dengan NIM C1N021029. Baik, selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil kerja kami. Selamat menyaksikan. Oke. Di sini kelompok 2 akan langsung saja masuk ke dalam materinya, di mana yang kita bahas dalam video kali ini ada 3 pembahasan, yaitu ada dimensi, bentuk, dan material dasar lautan. Untuk materi pertama terkait samudra itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Amira Bulkis. Dipersilahkan. Yang pertama, samudra. Samudra atau lautan dalam bahasa Sanskerta adalah laut yang luas dan merupakan massa air asin yang sambung menyambung meliputi permukaan bumi yang dibatasi oleh benua ataupun kepulauan yang besar. Samudra sendiri dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama Samudra Pasifik, yang kedua Samudra Atlantik, yang ketiga Samudra Hindia, yang keempat Samudra Arktik, dan yang kelima Samudra Antartika. Samudra Pasifik merupakan samudra terluas di dunia dengan luas kurang lebih 166.240.000 km persegi. Membentang dari pantai barat Amerika sampai timur Asia, serta pantai timur benua Australia. Rata-rata kedalaman mencapai 4.282 meter. Terdapat arus panas Kuroshio dan arus dingin Oyashio. Terdapat Ring of Fire, terletak pada 66 derajat lintang selatan sampai 70 derajat lintang selatan dan 52 derajat busur timur sampai 150 derajat busur timur. Samudra Atlantik. Kata Atlantik berasal dari mitologi Yunani kuno yang memiliki arti laut atlas. Memiliki potensial flora dan fauna. Luas Samudra Atlantik diperkirakan mencapai 86.650.000 km persegi dengan kedalaman rata-ratanya 4.270 meter. Dasar laut terdalam terdapat di palung Puerto Rico dengan kedalaman 9.220 meter. Merupakan samudra terbesar kedua di dunia. Penghubung dunia lama Eropa dan dunia baru Amerika. Terdapat segitiga Bermuda dan 2 air laut yang tidak menyatu, tepatnya Laut Mediterania dan Samudra Atlantik. Besar Samudra Atlantik mencapai sekitar 1/5 bagian bumi. Terletak di 63 derajat lintang utara sampai 74 derajat lintang selatan dan 15 derajat busur timur sampai 65 derajat busur timur.
Samudra Hindia terletak antara pantai timur benua Afrika, pantai selatan Asia, dan pantai barat benua Australia sampai kawasan Antartika. Memiliki luas 73.430.000 km persegi. Menghubungkan negara-negara Afrika. Terletak pada 25 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang selatan, dan 18 derajat busur timur sampai 20 derajat busur timur. Memiliki rata-rata kedalaman 3.811 meter. Dasar laut paling dalam adalah 450 meter, yaitu Palung Jawa. Seluruh wilayahnya berada pada ujung timur. Sumber air hujan di Asia Tenggara dan Selatan serta bagian timur Afrika merupakan hasil penguapan Samudra Hindia. Jarang terdapat badai. Samudra Arktik berlokasi di belahan utara bumi. Tertutup es, terhubung dengan Samudra Pasifik oleh Teluk Bering, terhubung dengan Samudra Atlantik melalui Laut Greenland dan Laut Labrador. Letak geografisnya adalah 90 derajat garis lintang utara dan 0 derajat garis busur timur. Rata-rata kedalamannya 1038 meter. Sumber udara dingin yang bergerak ke arah ekuator bertemu dengan udara hangat di garis lintang bagian tengah, menyebabkan hujan salju. Beriklim kutub dengan suhu -2 derajat Celcius. Baik, terima kasih untuk Saudara Amira Bulkis. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan secara langsung terkait Samudra Antartika. Baik, Samudra Antartika ini sendiri sering disebut sebagai lautan selatan, gitu ya, di mana wilayah ini tuh merupakan wilayah yang paling dingin di muka bumi. Bisa dilihat di slide juga, itu ada gambar dari kondisi dari Samudra Antartika, dapat lihat sendiri di sana itu terdapat banyak sekali es-es yang menutupi salju dan es yang menutupi permukaan airnya atau daratan di sana. Nah, Samudra Antartika ini sendiri dia itu terletak di antara 60 derajat lintang selatan sampai 360 derajat bujur timur. Kemudian ketebalan dari salju yang menutupi dataran Samudra Antartika itu sendiri bisa mencapai kurang lebih 2.000 meter gitu. Titik tertingginya itu berada pada Gunung Vinson Massif. Kemudian jenis binatang yang sering kali dijumpai pada daerah ini tuh bisa berupa anjing laut, ikan paus, singa laut, dan albatros. Dengan mereka ini bisa beradaptasi dengan suhu yang di Antartika itu yang bisa saja mencapai -88,3 derajat. Kemudian materi selanjutnya adalah continental shelf. Apa itu continental shelf? Nah, continental shelf itu sendiri adalah wilayah dasar laut yang berbatasan langsung dengan benua atau pulau-pulau yang turun ke bawah secara bertahap. Nah, ini tuh bisa diukur dari garis air terendah sampai pada kedalaman 130 meter ke arah lautan. Nah, bisa dilihat sendiri pada gambar itu ada batas dari continental shelf itu sendiri. Nah, biasanya continental shelf ini tuh dia punya kemiringan yang cukup curam gitu. Dan dengan kedalaman berkisar antara 1.500 sampai dengan 3.500 meter. Selanjutnya ada continental slope ya. Di sini continental slope itu bisa dilihat pada gambar ditunjukkan pada anak panah, di mana dengan ciri-ciri khasnya itu adalah ada 3. Yang pertama itu dia merupakan paparan benua atau merupakan kelanjutan dari wilayah benua. Kemudian
kedalamannya sendiri itu bisa mencapai kurang lebih 200 meter dengan lebar 100 km. Nah, sedangkan untuk sudut kemiringannya itu sendiri bisa tidak lebih dari 5 derajat. Untuk karakteristik dasarnya sendiri itu tuh dia punya akumulasi sedimen dari hasil erosi berdasarkan hasil erosi dari beberapa benua gitu. Nah, selanjutnya itu ada Mid-Ocean Ridge. Ini tuh biasa disebut punggungan tengah samudra, di mana ini tuh bisa disingkat sebagai MOR. Nah, MOR itu sendiri merupakan rangkaian gunung berapi bawah laut di mana kerak bumi baru terbentuk dari lereng di mana itu tuh terdapat banyak cabang-cabang dari larva dari gunung berapi bawah laut gitu. Biasanya ini tuh membentang 60.000 km dengan 90% pegunungannya itu terletak di laut yang berbentuk dari lempeng tektonik. Nah, biasanya dia tuh membentuk seperti gundukan, bisa dilihat pada gambar. Nah, di bawahnya itu kan ada beberapa magmanya yang naik ke atas, sehingga nanti dia akan membentuk punggungan tengah ini atau MOR itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya ada continental rise. Nah, continental rise ini sendiri adalah dasar laut dengan sudut kemiringan landai berkisar sekitar 0,1%. Nah, bagian ini juga merupakan bagian atas benua yang sesungguhnya berbatasan dengan dasar samudera. Kemudian ciri lainnya itu continental rise ini sendiri dia punya lebar sampai ratusan kilometer dari dasar slope-nya. Nah, kemudian dia itu umumnya kurang lebih punya kedalaman itu sebesar 20 meter, kecuali di sekitarnya itu ada gunung laut tuh. Nah, continental rise ini sendiri dia itu tersusun dari sedimen yang diturunkan dari benua dan batas yang bersebelahan. Kemudian ada arusnya, arus yang di bawah itu pun memiliki sedimen yang menuruni slope yang terus dia itu menumpuk di dasarnya. Oke, itu saja mungkin dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kausar Hafi. Untuk Kausar Hafi, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Ocean Trench. Ocean Trench merupakan bagian laut yang terdalam yang bentuknya seperti saluran yang seolah terpisah sangat dalam yang terdapat di perbatasan antara benua dan kepulauan. Trench biasanya punya kedalaman yang sangat dalam. Contohnya, Java Trench kedalamannya sebesar 7.700 meter. Seperti bisa dilihat gambar palung di gambar. Oke, next. Selanjutnya basin. Basin yaitu dasar laut yang bentuknya bulat, tekung yang terjadi karena igresi. Contohnya lubuk laut Sulu, dan lubuk laut Sulawesi. Gambar basin bisa dilihat di contoh gambar di samping juga. Ya, itu saja yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ida Fahmi Robbani. Itu di bagian. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu gunung dasar laut atau Simon. Simon merupakan gunung di dasar laut dengan lereng yang curam dan berpuncak runcing dengan ketinggian sampai 1 km atau lebih, tetapi tidak sampai ke permukaan laut. Gunung bawah laut terbentuk akibat adanya hotspot yang berasal dari magma yang kemudian keluar akibat adanya lempeng bumi yang tipis
yang kemudian menyebabkan magma atau sedimen-sedimen yang terdapat pada lempeng bumi, yang terdapat pada inti bumi itu keluar sehingga membentuk gunung dasar laut. Ya, next. Guyot. Guyot merupakan gunung api bawah laut dengan puncak datar yang berada di kedalaman lebih dari 200 meter. Puncak gunung dengan bentuk datar ini diakibatkan oleh proses erosi berkelanjutan dari gelombang laut dan diameternya mencapai 10 km. Guyot umumnya dijumpai di Samudra Pasifik, namun telah diidentifikasi keberadaannya di semua samudra kecuali Samudra Arktik. Punggung laut. Punggung laut adalah perbukitan yang berada di dalam laut. Perbukitan di dasar laut adalah kumpulan dataran tinggi yang ada di dalam laut. Punggung laut dapat memiliki panjang hingga ribuan kilometer. Punggung laut menyerupai tanggul raksasa yang berada di dalam laut. Dapat kita lihat seperti gambar di samping ini. Ya, mungkin saya akan lempar ke rekan saya yang selanjutnya akan menjelaskan materi selanjutnya. Selanjutnya di sini ada Palung Mariana. Ukuran atau panjang dari palung ini 2.550 meter. Lebarnya 69 meter dan kedalaman maksimum yang diketahui saat ini yaitu 11.034 meter di bawah permukaan laut. Nah, hal tersebut membuat Palung Mariana ini disebut sebagai salah satu titik terdalam di bumi. Makhluk hidup yang mampu bertahan di Palung Mariana salah satunya adalah snailfish karena memiliki kebal terhadap tekanan tinggi. Oke, selanjutnya di sini ada Sinking Island. Sinking Island ini adalah konsep yang telah menjadi metafora terkenal untuk konsekuensi jangka panjang dari perubahan iklim. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan tempat-tempat yang paling terpengaruh oleh perubahan iklim. Nah, titik tertingginya hanya meteran atau lebih dari permukaan laut. Contohnya yaitu Pulau Tupaku, Kiribati, dan Maladewa. Baik, sampai di sini materi yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa.